berkesan itu saat misalnya aku jaga malam kemudian nilai ujian. Itu dia punya istilah dia mendalam. Kiai Haji Dewantoro. Gitu. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini tuh saya mau buat vlog, tapi mungkin vlognya tuh sedikit berbeda dari yang lain-lainnya. Ya misalnya ke tempat olahraga atau ke pantai, gunung, dan air terjun dan sebagainya lah. Nah kali ini tuh saya mau sedikit mereview anak kampus lah. Iya. Jadi yang hari ini saya akan sedikit interview dengan saya punya senior. Mereka ini sementara masih menjalani masa dokter muda di Dok 2 dan beberapa rumah sakit. Saya akan interview mereka. Nah teman-teman, nanti untuk berikutnya tidak hanya seputaran di lingkungan saya, tapi saya akan mencoba untuk menghubungi saya punya teman-teman beberapa yang di kampus yang berbeda, mungkin seperti di FKM, NERS, kemudian di teknik, hukum, fisip, seperti itu teman-teman. Dan kita akan melihat bagaimana keseharian dari mereka selama menjalani masa kampus. Oke teman-teman, sekarang saya mau bergerak. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya dengan saya punya kakak tingkat 2 kita mau berbicara sedikit tentang dunia kampus. Tapi dunia kampus yang hari itu bicara itu tentang dunia kampus kedokteran. Jadi di sini ada saya punya kakak tingkat 2, ada kakak Rahel sama ada kakak Ocha. Tapi biasanya dipanggil Rosalia kan? Ocha itu nama singkat. Oke, jadi di sini saya akan tanya-tanya sedikit tentang kakak Dono punya beberapa alasan dan beberapa hal yang membuat Dono tertarik untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Yang pertama itu dari kakak Rahel dulu ya. Kakak punya alasan untuk masuk di Fakultas Kedokteran itu apa? Jadi alasan saya memilih Fakultas Kedokteran itu yang pertama karena memang saya tertarik untuk masuk dalam Fakultas Kedokteran karena pada saat waktu itu peminat dalam Fakultas Kedokteran itu sangat sedikit sekali dibandingkan sekarang. Semua beramai-ramai. Kemudian kalau dilihat dari sumber daya manusianya untuk kita di wilayah Papua tuh masih sangat membutuhkan tenaga dokter untuk di bagian kota dan juga di bagian pedalaman. Itu saja sih. Kalau dari kakak Ocha? Baik, kalau dari saya sendiri alasan mungkin sebagian besar hampir sama seperti Rahel, tapi satu hal yang menjadi dorongan untuk saya masuk di Fakultas Kedokteran adalah ketika saya lihat orang tua saya itu saat itu sakit, kemudian sakitnya sudah berat dan ya sudah, kita keluarga tuh hanya bisa berdoa, pasrah, dan itu menjadi dorongan untuk saya kenapa saya tidak masuk kedokteran saja supaya suatu saat tidak minta maksudnya suatu saat ketika mungkin ada saya punya keluarga yang sakit atau siapapun dia, saya bisa tolong gitu. Oh ya baik. Jadi untuk pertanyaan berikutnya tuh. Jadi dia punya pertanyaan tuh intinya seperti ini. Kakak Dono punya pendapat tentang masa selama kuliah, baik di kampus sebagai mahasiswa preklinik dan mahasiswa klinik sebagai dokter muda. Dari kakak Ocha dulu. Kalau menurut saya, kalau saat kuliah itu banyak hal yang bisa aku nikmati. Aku masih bisa ya nikmati, aku punya waktu pulang ke rumah, aku masih bisa bikin banyak hal, aku masih bisa jalan-jalan, pergi dengan teman-teman ke mall atau mungkin ke tempat-tempat wisata yang aku suka. Kemudian tidak terlalu banyak tanggung jawab ketika aku masih kuliah ya. Tapi setelah aku sudah masuk di preklinik, banyak tanggung jawab yang aku pikul sendiri. Jadi kau harus banyak luangkan waktumu untuk pasien, kau harus belajar banyak hal, dan itu semua memang tanggung jawab diri sendiri.
tidak bisa kok bergantung sama orang lain. Semua hal yang kau lakukan, semua hal yang kau pikirkan itu semua berasal dari dirimu sendiri gitu. Kalau dari Kakak Rahel? Kalau menurut saya, pendapat saya tidak berbeda jauh dengan Ocha. Di bagian preklinik kami masih bisa belajar, masih bisa melihat segala sesuatu melalui buku, melalui internet, masih bisa pulang, masih bisa melakukan aktivitas seperti mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Walaupun ada tugas-tugas yang diberikan, masih dapat kami lakukan. Berbeda dengan pada saat kami sudah masuk di bagian klinik, itu dari pembelajarannya sudah mulai berbeda. Kami lebih diajarkan mengenai etika dibandingkan knowledge-nya. Kemudian kami juga memiliki tanggung jawab, masing-masing tanggung jawab terhadap pasiennya masing-masing. Di situ juga kami dapat banyak pelajaran melalui guru-guru kami, yaitu para pasien-pasien yang kami layani tiap saat. Itu sih menurut kami. Ya baik. Setelah Kakak dua nih melewati masa-masa itu, baik di kampus maupun di koas atau preklinik sebagai dokter muda, pasti ada hal yang membuat kita bahagia ya. Jadi pasti ada momen-momen yang membuat kita bahagia. Jadi kalau menurut Kakak dua, momen apa yang paling membuat Kakak bahagia selama di kampus sama di rumah sakit? Dari saya dulu nih. Kalau dari di kampus sendiri yang paling bahagia itu saat musim liburan tiba. Itu pasti anak-anak yang pulang pakai kapal ke daerah itu sudah kontak-kontakan, kemudian sudah baku janji, terus ayo liburan tanggal sekian kapal masuk, ayo pulang. Jadi pulangnya tuh rame-rame. Di situ tuh susah senangnya tuh ya rasa sama-sama, bagaimana orang berangkat tuh panas-panasan di kapal, terus nanti turun lagi dempet-dempetan. Itu pokoknya momen yang ya kalau dibilang lucu-lucuan juga bisa ya, seperti itu. Kemudian kalau di preklinik momen yang paling berkesan itu saat misalnya aku jaga malam, kemudian aku sudah capek nih, dari pagi kok kerja sampai waktunya tiba sore kok harus jaga malam, dimana kok harus observasi pasien lagi, terus hanya beberapa anak saja yang jaga. Kemudian mungkin ada pasien-pasien yang mungkin butuh observasi ketat 24 jam. Saat kok mengantuk, kok ingin tidur, tapi aduh kok hanya bayangkan, aduh bagaimana kalau itu saya punya keluarga. Di saat misalnya kok observasi harusnya berdua nih, tapi kok teman aduh mungkin dia mengantuk atau mungkin dia lagi sakit, ya sudah kok harus belajar mengalah untuk lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, seperti itu. Kalau dari Kakak Rahel? Kalau menurut saya momen bahagia pas preklinik itu di saat waktu ujian dan di saat kami mau melihat nilai ujian. Kalau nilai ujian kami puji Tuhan baik, itu merupakan momen bahagia bagi kami karena di situ ada rasa bahagia sendiri bagi saya dan juga teman-teman. Kemudian untuk momen bahagia di bagian klinik itu momen bahagia itu di saat satu anggota kelompok mungkin ada yang kesusahan atau tidak, ada hal mendesak yang membuat dia tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Kemudian ada banyak orang yang di lingkungan itu, tapi mereka menganggap itu pekerjaannya dia, biarkan dia kerjakan sendiri. Tapi kalau menurut saya bahagia kalau bisa membantu teman-teman saya di saat mereka susah, karena suatu saat saya berharap bahwa, bukan berharap sih, saya yakin bahwa pada saat saya susah nanti pasti ada orang-orang yang akan membantu saya di kemudian hari. Itu sih momen bahagia di masa preklinik dan klinik. Ya baik, jadi teman-teman, ada punya pertanyaan berikut itu. Walaupun Kakak dong nih sibuk di kampus, terus di rumah sakit, tapi pasti ada libur juga. Jadi kalau misalnya Kakak dong libur nih, lakukan hal apa? Masih belajar kah atau tidak? Atau mungkin jalan-jalan kah? Kalau mungkin untuk belajar ya kadang-kadang ya itu sebenarnya jawaban yang paling jujur, tapi itu tidak boleh untuk dicontoh, ya tetap harus belajar apapun yang terjadi.
untuk akhir-akhir ini kebanyakan tuh lebih banyak masak-masak, kumpul-kumpul sama teman. Sebenarnya itu sudah dilarang, tidak boleh, tapi ya sebagai manusia biasa kita juga butuh hiburan ya. Kemudian jalan-jalan, tapi itu jalan-jalannya tidak terkirakan, dan ya itu hal-hal yang menyenangkan karena kita tidak bisa dapatkan itu saat sudah kembali ke aktivitas biasa. Itu hal yang sangat-sangat susah untuk kumpul-kumpul, untuk masak-masak, atau mungkin buat-buat segala sesuatu, mungkin hal-hal apa yang menarik untuk dibuat gitu, itu sudah tidak bisa dilakukan setiap hari. Oke, kalau dari Kakak Rahel? Kalau pada saat liburan yang ini, kalau saya sih lebih banyak aktivitas di dalam rumah ya, karena memang sekarang musim COVID ini membuat kita harus di rumah saja. Jadi saya di rumah saja sih, walaupun sebenarnya bosan juga di rumah saja. Cuman dari bagian ini saya ambil hikmah juga bahwa pada saat kami sangat sibuk-sibuknya di bagian klinik itu kan, bangun pagi keluar, pulang malam sudah capek, pulang mandi langsung cuman makan atau tidak makan, lihat orang tua juga tidak, langsung masuk tidur. Besok pagi bangun sudah aktivitas begitu terus. Tapi pada saat libur nih waktu banyak sekali untuk bisa duduk sama-sama dengan orang tua, bisa main sama adik-adik, keponakan-keponakan, walaupun itu juga bosan juga sih. Kemudian masih bisa ketemu teman-teman lewat video call, terus masih bisa ketemu juga, sebenarnya tidak boleh, tapi kemudian aktivitas yang lain juga belajar. Tapi jujur kita tidak setiap hari kami belajar, masing-masing orang kalau belajar kan berbeda. Kemudian yang kami melakukan hal-hal yang positif, maksudnya tidak melanggar aturan pemerintah saat ini. Memang kami berkumpul tapi tidak melewati batas saja sih. Oke, jadi untuk pertanyaan terakhir, apa yang Kakak dong harapkan bagi Papua dan Indonesia sebagai mahasiswa kedokteran yang kemudian hari akan jadi seorang dokter? Harapannya apa? Dari Kakak Ucas. Kalau dari saya, harapan saya untuk sebagai seorang dokter muda ya, ke depan mungkin Papua harus bisa lebih banyak menghasilkan dokter-dokter, khususnya untuk orang asli Papua sendiri tuh harus ada dokter ya, untuk ya setiap bagian tuh intinya harus ada. Kemudian mungkin untuk pelayanan untuk ya daerah-daerah yang sangat jauh terpencil dari mungkin pusat kota, atau mungkin dari pelayanan-pelayanan kesehatan, mungkin itu harus lebih banyak dijangkau. Kemudian untuk Indonesia sendiri harus ada pemerataan untuk pendidikannya, supaya yang misalnya di luar Pulau Papua, kemudian yang di Papua sendiri bisa sama rata dalam pendidikannya, dalam dia punya pengetahuan ya. Meskipun kita di Papua sendiri tidak boleh manja untuk mendapat hal itu, tapi ya harus ada pemerataan supaya saat kita misalnya keluar dari Papua, saya juga sudah dapat ini di sana. Jadi kita anak-anak yang di Papua itu tidak kaget dengan perkembangan yang ada di luar. Seperti itu. Kalau dari Kakak Rahel? Kalau dari saya tidak berbeda jauh dengan Ocha, sama juga harapan kami untuk Papua, yaitu kami mau lebih banyak anak-anak asli Papua yang bisa punya niat, punya minat untuk bersekolah di bagian kedokteran. Kemudian banyak yang harus sekolah lagi untuk mengambil spesialisasi, banyak yang lebih membutuhkan di daerah-daerah terpencil. Karena ini daerah kita, kami punya daerah, jadi kami harus bisa membangun daerah kami lebih baik, lebih maju lagi. Kemudian untuk Indonesia, yang pertama kami berterima kasih karena sudah ada fakultas kedokteran di Papua, yang pertama kali di Papua, fakultas kedokteran yang di Jayapura. Kemudian yang kedua, walaupun dengan keterbatasan fasilitas yang sangat terbatas, kami tidak menjadikan itu sebagai suatu keterbatasan untuk kami tetap maju untuk belajar. Walaupun berbeda dengan teman-teman kami yang ada di luar Papua sana, kami tetap yakin bahwa
kami dapat bersama-sama menjadi dokter-dokter di Indonesia yang suatu saat mungkin bisa membanggakan bagi Papua dan juga di Indonesia. Oke, baik. Sekian punya sedikit interview dengan Sapna Kakak tingkat 2 ini. Mungkin berikutnya nih saya akan menanyakan beberapa pertanyaan umum. Kalau kita berbicara tentang kedokteran, dong sudah ahlinya lah. Pasti dong sudah lebih banyak tahu. Jadi coba tong tes dong punya pengetahuan umum. Oke, soal pertama. Begitu selesai saya bacakan langsung kakak dong jawab. Ini pertanyaan-pertanyaan anak SD lah. Siapa pahlawan pendidikan? Tuturi Handayani. Itu dia punya istilah, dia memberikan Tuturi Handayani. Kiai Haji Dewantoro. Betul. Tolong. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Apa nama sungai terpanjang di Papua? Bukan di Indonesia, di Papua. Mambramo. Oke, benar. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Jadi buat adik-adik yang masih di bangku SD, SMP, dan SMA, jangan malu-malu untuk punya cita-cita. Mau dimanapun kampus yang kalian ingin kuliah nanti, tetap itu berdasarkan pilihan dari hati kalian. Ketika kalian ingin kuliah di mana, kalian mampu bisa menyelesaikan itu untuk orang tua kalian, sehingga kalian bisa menyelesaikan itu dengan baik dan kalian bisa menjadi seseorang yang berguna bagi orang lain. Cari hal-hal baru dan jangan pernah bosan-bosan untuk mengetahui segala sesuatu. Pokoknya jangan pernah puas dengan hasil yang sudah kita dapat sekarang, tapi harus tetap ya berusaha mengejar hal-hal yang baru. Kalau dari saya, kita harus terus belajar. Kemudian walaupun kita jatuh, itu jadi semangat untuk kita lebih giat lagi untuk mendapatkan keberhasilan kita. Sih yang lebih utama yaitu jangan lupa selalu andalkan Tuhan dalam segala apapun. Benar ya teman-teman. Selalu sertakan Tuhan dalam segala hal dan rencana yang apapun yang kau buat nanti. karena Tuhan tuh baik. Oke. Tunggu di video berikutnya.